Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam. Semoga kawan-kawan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Fungsi pulsar mungkin kawan-kawan sudah tahu untuk apa. Meskipun terlihat sama, apakah kawan-kawan tahu mana pulsar yang positif dan mana yang negatif? Sebelum membahas jauh tentang pulsar, kita pahami dulu sinyal pulsa yang dikeluarkan oleh pulsar. Pulsar positif, arus yang dikeluarkan saat pulsar mengenai tonjolan awal pick up akan menghasilkan kutub positif. Sedangkan pulsar negatif, arus yang dikeluarkan saat pulsar mengenai tonjolan awal pick up akan menghasilkan kutub negatif. Untuk mengecek pulsar positif atau negatif, sediakan LED dan besi sebagai tonjolan pick up. Boleh sambung kabel di ground untuk mempermudah pengecekan. Bagian dalam LED ada penampang besar dan kecil. Penampang yang besar adalah negatif dan penampang yang kecil adalah positif. Kita sambung kaki LED positif di output pulsar. Lalu dekatkan pick up. Kalau awal magnet terkena pick up, tapi LED tidak menyala, berarti pulsar negatif. Kita sambung kaki LED positif di output pulsar. Kalau awal magnet terkena pick up, LED langsung menyala, berarti pulsar positif.
Karena pulsar double positif atau negatif mempunyai dua kabel output, akan sangat mempermudah kita untuk menggunakan kutub positif atau negatif. Tinggal bolak-balik saja kabelnya. Bracket juga tidak tersambung di masing-masing kabel output. Panjang pickup di masing-masing motor berbeda. Ada yang lebih dari 3 cm dan ada juga yang cuma 0,5 cm. Biasanya, tipe pengapian DC pickup lebih panjang dan AC lebih pendek. Cara kerja panjang pickup mungkin seperti ini. Di saat tonjolan awal pickup mengenai pulsar, akan menghasilkan kutub yang tidak kita inginkan untuk memerintahkan kapan CDI membukakan gerbang SCR. Sedangkan tonjolan akhir menghasilkan kutub yang bisa membuka gerbang SCR. Semakin cepat putaran, pulsar membaca tonjolan pickup menjadi semakin pendek. Semakin lambat putaran, pulsar akan membaca seperti awal. Apabila kutub yang bisa membuka gerbang CCR sudah keluar di awal tonjolan pickup, maka tonjolan akhir sudah tidak terbaca atau berfungsi. Langkah utama untuk memasang pulsar dan membuat tonjolan pickup yaitu kita harus mencari top atau TMA terlebih dahulu. Setelah itu, tandai top atau TMA. Ingat, penempatan pulsar harus lurus dengan top atau TMA. Walaupun pulsar ditempatkan di atas atau di samping, tanda top atau TMA harus lurus dengan pulsar. Setelah membuat tanda top, kita harus mencari derajat pengapian yang diinginkan. Kalau putaran mesin ke kanan, tonjolan pickup ada di sebelah kanan. Semakin letaknya ke kanan, maka semakin bertambahnya pula derajat pengapiannya. Misal,
putaran tinggi pada 35 derajat, maka tonjolan awal berada di 35 derajat. Kalau putaran rendah atau langsam pada 15 derajat, maka tonjolan akhir ada di 15 derajat sebelum TMA. Untuk selalu diingat, kemana arah putaran magnet, tonjolan awal dan akhir. Kapan kutub pulsar memerintahkan untuk membuka gerbang SCR, jenis pulsar yang dipakai, dan CDI apa yang akan dipakai. CDI AC untuk membuka gerbang SCR membutuhkan kutub positif pulsar. CDI DC untuk membuka gerbang SCR membutuhkan kutub negatif pulsar. Untuk pemilihan pulsar pada CDI AC atau DC sebagai berikut. Kalau CDI AC membaca kutub positif di akhir tonjolan, maka gunakan pulsar negatif. Kalau CDI DC membaca kutub negatif di akhir tonjolan, maka gunakan pulsar positif. Putaran mesin ke kanan, pick up ada di sebelah kanan. Awal tonjolan ada di sebelah paling kanan. Contoh, akhir tonjolan ada di 15 derajat dan awal tonjolan ada di 30 derajat. Untuk CDI AC, gunakan pulsar negatif. Pada putaran rendah atau langsam, pengapian berada di 15 derajat sebelum TMA. Dan pada putaran tinggi, pengapian akan maju di 30 derajat sebelum TMA. Sedangkan CDI DC gunakan pulsar positif. Putaran magnet ke kiri berlaku sebaliknya.
Sekian dan terima kasih. Maaf kalau dalam penyampaian kata atau ilustrasi ada yang kurang. Jaga kesehatan selalu kawan-kawan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.